Murad pun menjawab, yang paling penting adalah posisi Wazir Agung. Jika kamu menunjuk salah satu dari wazirmu untuk posisi ini, maka pengkhianat tidak akan memiliki keberanian. Raja pun menjawab, aku akan melakukannya. Murad pun berkata lagi, hukum kuno harus ditegakkan dengan ketat. Kamu lihat apa yang telah terjadi. Pengkhianat telah berusaha untuk merebut tahtamu berkali-kali. Itulah yang membuat mereka memiliki keberanian karena kehadiran Pangeran Mustafa. Şehzade Mustafa. Namun raja hanya diam saja. Tampaknya raja tidak ingin kalau adiknya akan dieksekusi. Neden iyileş? Di ruangan Halime, Mustafa berkata, mengapa ibuku tak juga pulih? Menekse pun menjawab, jangan khawatir pangeranku, ibumu akan membaik. Dilruba pun berkata, tidak seorang pun yang peduli tentang kita. Tidak seorang pun yang datang dan bertanya bagaimana kita. Menekse pun menjawab, kita bermimpi tadi malam. Pangeran akan naik tahta, tapi sekarang Safiye Sultan telah dipenjara. Lalu apa yang akan terjadi pada kita? Semua yang kita tahu, kediaman di istana ini pertanda tidak baik. Handan masih berada di ruangan Dervish Pasha. Handan berkata, Safiye telah berada di penjara. Dia akan keluar jika dia mati. Dervish menjawab, dia akhirnya ditangani. Handan pun berkata lagi, kamu sudah melihat, kapanpun singaku pergi meninggalkan ibu kota, maka hal ini akan selalu terjadi. Berapa lama ini akan berlanjut, Dervish? Singaku seharusnya melakukan apa yang leluhurnya lakukan. Dervish pun menjawab, Pangeran Mustafa harus segera diperintahkan untuk dieksekusi. Apakah itu yang kamu maksudkan? Handan pun menjawab, hanya dengan cara seperti ini, maka peraturan bisa dipulihkan. Ini adalah satu-satunya cara hidup tanpa ketakutan. Tidak ada jalan lain. Dervish menjawab, Raja akan mempertimbangkan karena apa yang telah terjadi, tanpa keraguan. Handan pun berkata, ini sudah larut, aku harus kembali. Dengar hal itu, Dervish pun ingin berdiri, namun Handan di saat bersamaan, Hachi datang. Ia melihat kedekatan Handan. Handan pun berkata, tidur dan beristirahatlah. Aku akan datang lagi. Melihat kedekatan itu, Hachi pun langsung masuk. Haja. Handan pun terkejut melihat Hachi yang langsung masuk, kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan? Ben yokluğumda neler... Hachi pun menjawab, aku mendengar apa yang terjadi dan aku ingin melihat sultan aku. Mereka mengatakan kamu di sini, jadi aku datang. Handan pun menjawab, ayo kita pergi. Selamat malam, Pasha. Size Sultan. Di sisi lain, Qasem membawa Osman ke ruangannya. Begitu juga dengan tempat tidur Osman. Sultanım. Heyecan. Qasem menyuruh Hechan untuk diam karena Osman baru saja tertidur. Qasem pun meletakkan Osman di tempat tidurnya. Mehmet. Qasem berkata kepada Mehmet yang sedang tidur yang diletakkan di sebelah Osman. Qasem berkata, bayiku yang berharga, bayi sayangku, lihatlah, abangmu Osman ada di sini. Ciğerpare, dişin Osman geldi. Setelah mengatakan hal itu pada putranya, Qasem kemudian berbicara pada Hechan. Hechan, Osman akan tinggal di sini mulai hari ini. Katakan pada semua orang agar memperhatikannya juga. Kamu harus menjaganya juga seperti kamu menjaga Mehmet. Janet pun bertanya, menurutmu apa yang akan dikatakan oleh Valide Sultan? Maksudku, tanpa bertanya padanya terlebih dahulu. Qasem pun menjawab, aku akan berbicara dengannya. Cennet. Di penjara, Bulbul khawatir dengan sultananya. Ia pun memanggil Safiye. Sultanım. Sultan. Bulbul berkata, Sultanaku, matahariku, terangku,
Kumohon tunjukkan wajah yang diberkati itu kepada subjekmu yang tulus ini. Aku ingin melihatmu jika kamu baik-baik saja. Safiye pun akhirnya menunjukkan wajahnya. Sultanım, Safiye lalu berkata, "Aku baik-baik saja, Bulbul." Bulbul pun berkata, "Terima kasih Tuhan. Aku tahu apa yang akan terjadi padaku. Hukuman eksekusi akan segera datang padaku, Sultanaku. Aku ingin kamu mengetahui di dunia yang besar ini, pria malang ini hanya setia padamu. Dan jangan meragukannya, Sultanaku. size aittir. Sultanım, Aku akan mati sebagai subjekmu." Safiye pun bertanya, "Jadi kamu tidak menyesal?" Bulbul pun menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Pişman değilsin demek. Safiye pun berkata, "Bagus, begitu juga denganku." Safiye pun duduk kembali di dalam penjaranya. Değiliz. Di dalam ruangannya, Raja terus berpikir mengenai kata-kata dari Murad Pasha. Di sisi lain, Handan sampai di ruangannya. Handan berkata, "Dervish Pasha telah membaik daripada yang aku pikirkan. Hari yang buruk ini akan berlalu, Haji A." Haji pun menjawab, "Semoga saja." Haji kemudian menyuruh selir yang berjaga untuk keluar. Handan melihat hal itu, namun ia diam saja. Haji pun mulai berbicara, "Dervish Pasha sudah membaik, tapi aku tak tahu bagaimana mengatakannya. Pasha, dia menatapmu dengan sedikit aneh." Tuhaf. Handan pun bertanya, "Apanya yang aneh? Apa maksudmu?" Haji menjawab, "Maafkan aku, Sultanaku. Aku pikir Pasha telah memiliki perasaan yang tidak pantas untukmu. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Maka segalanya akan menjadi gila." Yerine döner. Neler saçmalıyorsun? Handan pun berdiri dan marah. Handan berkata, "Kamu bicara tentang apa, Haji A?" Haji A pun menjawab, "Aku tidak meragukan tentangmu, Sultanaku. Tapi kita adalah manusia. Pasha telah melupakan tempatnya dan siapa dirinya. Aku kira Pasha salah paham mengenai kepedulianmu padanya." Handan pun berteriak dan menyuruh Haji A untuk menutup mulutnya. "Bagaimana bisa kamu membicarakan seseorang yang melayani kami selama bertahun-tahun? Aku melarangmu memikirkannya, bahkan membicarakannya. Atau aku akan menyakitimu. Kamu bisa pergi." Canını yakarım bilesin. Haji A hanya diam lalu pergi. Çekilebilir.